Good day semuanya, jumpa lagi dengan Agnes Dios. Kita hari ini ngobrol-ngobrol lagi dengan kakak untuk nyambungin yang tempo hari. Nah, jadi gimana kakak, tempo hari kan kita ngobrolin tentang pengalaman di sekolah ya. Waktu itu sampai yang terakhir itu yang Mbak Kunti, pengalaman Mbak Kunti itu ya. Ya betul. Halo juga semuanya, bersama kita lagi ya. Apa yang bikin penasaran nih? Oh iya, waktu itu saya ingat saya tanya kan, katanya kalau ada suara-suara Mbak Kunti itu, katanya kalau suaranya terdengar jauh, berarti makhluknya ada di dekat kita. Kalau suaranya terdengar dekat, berarti sebetulnya makhluknya tuh di jauh dari kita. Apa betul gitu? Menurut pengalaman saya nggak pernah bertemu. Saya pernah bertemu face to face dengan Mbak Kunti, tapi begitu ketemu face to face saya nggak pernah dengar suara dia. Tetapi saya pernah dengar suara dia. Yang itu tadi yang saya sering belajar malam-malam itu saya sering dengar suara dia, tapi saya nggak ngelihat Mbak Kuntinya. Jadi suara aja ya? Suara aja. Jadi saya nggak tahu. Kadang emang benar ada suaranya. Yang saya ingat itu suaranya dari kiri ke kanan. Dia semacam terbang gitu dari kiri ke kanan. Jadi itu yang sering saya dengar. Wah, kayaknya bakalan merinding gak sih kalau ketemu dekat gitu? Maksudnya? Iya, kalau udah dengar suaranya gitu biasanya saya langsung cepat-cepat matiin lampu apa segala macam, langsung tidur. Karena saya tidak mau ya lebih lanjut lah gitu. Nggak, maksudnya kalau dimatiin lampu kan berarti gelap. Bukannya kalau gelap justru mereka makhluk-makhluk itu lebih suka? Iya, tapi kan saya di dalam rumah. Saya di dalam rumah. Saya dengarnya itu saya di dalam rumah, tapi karena kamar saya itu sampingnya itu seperti kayak koridor kosong. Oke. Ya, jadi kedengarannya di situ. Ya seperti itu aja. Tapi makhluk-makhluk seperti itu kan mereka tuh sebenarnya ya ada aja, tapi bukan lalu mengganggu manusia, enggak kan? Enggak, saya jujur ya belum pernah experience yang diganggu sama yang ini ya, yang seperti kuntilanak, gondoruo gitu. Jujur saya belum pernah. Oke, lanjut lagi. Jadi tadi pengalaman waktu SMA ya. Nah, setelah SMA mungkin zamannya kuliah gitu, pernah ada jalan-jalan ke mana gitu, nginep di mana, terus ketemu yang aneh-aneh juga gitu? Oh ada. Jadi saya pernah nih bersama teman-teman. Jadi selama di sana itu kita nginep di hotel. Untuk kayak seperti nginep di hotel 3 hari 3 malam 4 hari gitu. Jadi saya pernah ketemu yang nunggu di kamarnya itu. Oh, di kamar hotel nih? Iya betul. Jadi begitu kita masuk ke kamar hotel itu hawanya udah panas. Tapi saya tidak mau ngomong gitu loh. Tidak mau cerita ke teman-teman, takutnya mereka takut. Iya. Jadi ya udahlah, cuma 4 hari tok gitu pikirnya. Jadi kita di sana, habis itu malam terakhirnya itu saya ketemu sama yang penunggu kamarnya itu. Penunggu kamarnya itu kakek-kakek. Kakek-kakek kurus. Saya lagi tidur. Tiba-tiba dia muncul. Saya lagi tidur di atas kasur dan dia tiba-tiba muncul percis di hadapan saya itu face to face. Jadi lagi tidur gini terus tahu-tahu. Iya, dia face to face. Jadi dia kayak seperti mengambang gitu. Dia ngelihat saya. Habis itu tuh dia suruh saya pulang. Tapi pakai bahasa Mandarin ya, karena kakek-kakek itu udah tua banget. Jadi dia ngambang. Wah, begitu saya ngeliat dia, ya ampun. Akhirnya saya putar balik, saya coba panggil teman saya, tapi sangat disayangkan teman-teman saya tidak satu pun yang bangun. Jadi akhirnya saya pura-pura tidur. Gitu, tapi di belakang itu terasa dingin sekali. Si kakek itu masih ada? Iya, nggak tahu dia udah ada apa udah pergi. Saya nggak berani ngeliat kesana lagi. Gitu. Iya. Begitu besoknya saya langsung
pagi-pagi banget langsung cepet-cepet check out. Akhirnya baru cerita sama teman-teman saya. Teman-teman saya bilang, ya kenapa tidak dipanggil bangun? Saya bilang, ya ampun, saya udah toel-toel, nggak ada yang bangun gitu kan. Gitu. Oke. Nah, sekarang ini saya tuh kadang-kadang mikir ya, kalau kayak misalkan kita pergi ke kuburan gitu ya. Nah, kan kuburan kan ya banyak orang yang udah meninggal yang dikubur di sana. Nah, biasanya apa di kuburan itu ada makhluk-makhluk gitu atau mungkin arwah-arwah yang dikubur atau gimana ya? Saya jujur ya, saya pernah ketemu yang di kuburan. Kita kuburan Chinese ya, kuburan Chinese itu tahu sendiri agak besar gitu kan. Saya ketemu di samping kuburan bapak saya. Itu dia seperti kuburannya itu single. Biasanya kalau kita Chinese kan biasanya dua ya, dua double gitu orang tuanya. Nah ini dia kuburannya single, pas di samping kuburan bapak saya. Saya setahun itu dulu 2 kali pergi sembahyang kubur ya. Nah begitu saya sembahyang kubur itu saya pernah berjumpa dengan orang yang meninggal yang dikubur di samping kuburan bapak saya. Yang single, kuburan yang single ini. Ya, dia itu laki-laki. Dia laki-laki. Dia sering melihat kami sembayang gitu loh. Nah, dan dia sering berdiri di sana gitu. Dan saya tahu dia laki-laki. Saya tidak tahu dia siapa. Saya tidak tahu namanya segala macam karena kan itu nisannya itu ditulis dalam bahasa Mandarin toh. Oh ya, pakai huruf-huruf Chinese ya, Chinese karakter gitu. Nah, saya cuma lihat orangnya, saya cuma lihat rohnya itu, dan itu roh laki-laki, anak muda lah gitu. Tapi itu bisa jadi, nggak tahu ya, saya nggak ngerti. Tapi apakah itu bisa jadi sebenarnya hanya makhluk yang menyerupai orang yang dikubur atau ya memang rohnya yang dikubur di situ? Nggak bisa tahu ya. Saya nggak bisa tahu. Tapi beberapa kali yang saya sembahyang kubur beberapa kali lihat ya orangnya sama. Orangnya ada sama. Terus di situ ya. Iya. Orangnya sama. Oke. Nah, kalau sekarang yang pas Imlek ya, Sinca gitu kan biasanya ada yang upacara bakar-bakar itu. Itu yang upacara bakar-bakar itu bukan Sincia, tapi itu apa sih? Cengbeng. Oh, Cengbeng. Iya, itu Cengbeng. Cengbeng itu hari roh ya, buat kita Chinese ya. Itu ya saya pernah lihat. Biasanya kita ada membakar kayak duit kertas gitu, ya depan rumah. Baju kertas, sepatu kertas gitu ya. Yes, saya pernah jumpa karena masih ingat waktu itu kita sering bakar itu di depan rumah. Tradisinya itu adalah buat roh-roh yang gentayangan, roh-roh yang tidak ada yang meninggal karena kecelakaan, yang gentayangan lah ya. Jadi itu tradisinya kita bakar buat mereka gitu. Nah, mama saya pernah bakar begitu. Pas sudah mau selesai, saya ngelihat banyak yang datang. Iya, karena saya nungguin sampai saya takut kalau itu nanti kan apinya besar atau apa ya. Jadi saya terakhir gitu kan, karena di rumah aja cuman beberapa orang aja ya. Jadi saya nungguin. Nah, begitu terakhir saya ngelihat tuh banyak yang datang. Tua, muda, laki-laki, perempuan. Itu mereka datang dan beneran mereka kayak seperti ngambilin. Tapi ini bukan leluhur. Bukan. Jadi arwah-arwah aja gitu ya? Iya, setahu saya sih mereka bukan leluhur ya, tapi yang di lingkungan kita lah gitu, di lingkungan kita. Tadi kan ngomongin yang tentang di Indonesia. Sekarang sejak pindah ke Australia, apa pernah ketemu semacam Mbak Kunti gitu, atau mungkin yang sebangsanya? Selama saya di Australia saya belum pernah ketemu yang kuntilanak ya, yang Mbak Kunti itu saya belum pernah ketemu. Yang aneh-aneh yang seperti makhluk hitam besar itu segala macam saya belum pernah ketemu. Tapi lebih ke
physical appearance-nya seperti orang. Oh, oke. Ya, lebih ke physical appearance-nya seperti orang, seperti orang zaman dulu yang baju-bajunya masih kembang-kembang. Oh, ngerti. Mungkin maksudnya kayak yang zaman Inggris dulu, Victorian style gitu, zaman-zaman Victoria ya, gitu betul. Saya pernah ketemu beberapa kali yang seperti itu. Berarti banyak kan bule ya? Iya, bule. Saya belum pernah ketemu Asia yang pakai baju Victorian style. Nah, kan Australia kan sebenarnya tanahnya orang aborigin. Pernah nggak ketemu yang seperti orang aborigin? Belum ya? Belum. Justru kebanyakan yang model-model bule ya? Model-model dulu ya, model-model zaman-zaman Victoria dulu ya, yang roknya kembang-kembang gitu. Panjang, mekar yang, gitu ya? Yang rambutnya dibalut ke atas, ya begitu. Anak kecil sekolah gitu juga ya? Ya, saya pernah ketemu anak kecil itu ada di sekolah. Saya pernah ketemu dia. Dia bajunya itu kelihatan sekali baju baju sekolah zaman dulu, bukan yang anak-anak zaman sekarang ya. Oke. Biasanya mereka ada di gedung-gedung tua, gedung-gedung baru yang juga, model-model Victoria itu biasanya ada di gedung-gedung tua. Saya ketemu ya yang di gedung-gedung tua ya. Iya. Oke. Kalau misalkan kayak di rumah-rumah tinggal gitu, pernah ketemu? Pernah, tapi lebih ke penunggu rumah ya. Oke. Ya, lebih ke penunggu rumah. Iya. Ya, jadi menurut experience saya, menurut pengalaman saya, di setiap rumah itu sudah pasti ada yang tunggu, ada yang tunggu gitu ya. Nah, jadi itu tempatnya mereka di dunia mereka, dan itu tempatnya kita di dunia kita. Gitu. Selama saling menjaga, nggak mengganggu, mah nggak apa-apa kali ya. Tinggal satu rumah pun. Iya, betul. Oh, dan biasanya mereka juga bule-bule nih bentukannya ya. Iya, yang saya pernah tinggal di sebuah rumah ya. Sebelum saya pindah itu saya pernah ketemu, dan mereka itu bapak dan anak. Physical appearance mereka itu lebih ke Eropa. Lebih ke Eropa seperti Italia begitu ya. Itu bapak sama anak penunggu rumah itu. Jadi mereka kasih tahu kalau mereka itu penunggu rumah dia, penunggu rumah yang saya tinggalin saat itu ya. Nah, itu, dan mereka kasih tahu kalau mereka itu sudah seratusan tahun. Oh, oke.